Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainnal qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariqul maut. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Dendam tidak menyelesaikan masalah. Apa sih dendam? Perasaan marah yang timbul dalam dada yang tidak terlampiaskan. Lalu dia mencari cara, mencari kesempatan kapan membalaskan kesalnya hati dia. Itu namanya rasa dendam. Diawali dengan kebencian seseorang kepada orang lain. Yang namanya dendam itu menyebabkan orang tidak pakai akal sehat. Seperti bom waktu yang suatu saat akan meledak. Gara-gara dendam bisa menghancurkan pribadi kita. Gara-gara dendam bisa menghancurkan keluarga, menghancurkan lingkungan, menghancurkan masyarakat, bahkan negara. Kenapa ada dendam? Sementara tanda orang yang takwa, Allah berfirman dalam surat Ali Imran 134. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kendalikan hawa nafsu. Maafkan kesalahan orang. Berbuat baik kepada orang yang sudah dimaafkan. Allah menciptakan malaikat diberikan akal tanpa nafsu. Allah ciptakan manusia diberikan Allah ciptakan binatang diberikan nafsu tanpa akal. Allah ciptakan kita manusia dua-duanya ada akal, ada nafsu ada. Namun yang namanya nafsu terbagi dua. Anda silakan lihat di dalam surat Yusuf 53. Inna nafsa la ammaratun bisu'in la ma'rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu selalu mengajak manusia berbuat jahat kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat daripada Allah. Jadi hati-hati. Kalau kita ada perasaan tidak suka dengan orang, hapus. Sadarkan diri kita. Al-insan mal khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kita pasti berbuat salah. Manusia itu ada kelebihan, ada kekurangan. Semua begitu. Gak ada yang sempurna. Makanya kalau kita ditegur orang jangan marah. Kalau kita dikritik orang jangan marah. Selama kritik tadi membangun. Kecuali kalau kritik untuk menghancurkan, beda lagi itu mah. Itu karena dendam. Orang yang punya perasaan dendam ingin menghancurkan musuhnya. Kita lihat. Kalau yang namanya saling balas membalasi kayaknya wajar-wajar saja selama itu normal. Contoh. Misalnya. Ada orang yang tersakiti. Dalam Islam saja ada hukum kisos. Tahu hukum kisos? Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha. Itu balasan kisos seimbang. Kita lihat, yang namanya kisos. Ada orang melakukan keburukan kepada kita. Boleh nggak dibalas dengan keburukan? Boleh. Asal seimbang, jangan lebih. Keburukan dibalas dengan keburukan. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Itu normal-normal saja. Tapi yang mulia dalam agama Islam, keburukan dibalas dengan kebaikan. Ini yang berat. Wal 'afina 'anil nas. Maafkan kesalahan orang. Belum selesai. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sudah kita maafkan, kita berbuat baik sama dia. Contoh, ada orang marah sama kita, nyebelin. Dia minta maaf, kita maafkan. Cukup belum? Kalau cuma dimaafkan, datangi dia. Kita silaturahim. Pulang dari Bandung bawain tape gantung. Pulang dari Ciamis bawain galendo. Pulang dari Bogor bawain talas Bogor. Pulang dari Cirebon bawain mangga. Itu yang disebut dengan berbuat baik kepada orang yang sudah kita maafkan. Makanya Islam itu begitu mulia. Rasul bersabda, ayyafu'a amman dhalamaka wa tu'ti man haramaka wa tasila man qata'aka.
Muslim yang baik memaafkan orang yang zolim, memberikan sesuatu kepada orang yang koret, pelit, telekut, menyambung silaturahim. Kita lihat satu, memaafkan orang yang zolim. Kalau orang itu baik dengan kita, kita memaafkan dia. Enak apa enak? Enak. Orang itu jahat sama kita, bahkan ingin menghancurkan kita, memaafkannya berat apa gampang? Berat. Tapi di situ ladang amal yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Memaafkan orang yang jahat. Kenapa? Walaupun kita dendam, ingin balas dendam, tetap aja tidak menyelesaikan masalah. Itu penyakit hati yang salah penyalurannya. Dua, ada orang yang baik sama kita, sering bawain makanan, sering datang ke kita. Baik itu orang. Kalau kita punya makanan ngasih dia enak nggak? Enak. Tapi orang itu koret banget. Seumur hidup gak pernah ngasih apapun sama kita. Emang koret banget. Kalau kita ngasih sama orang yang koret banget, kira-kira berat apa berat? Berat. Berat. Tapi disitulah amal kita. Kalau ada orang ketemu, "Hai, dari mana? Assalamualaikum." Pulang ya. Nah, silaturahim jalan. Komunikasi jalan. Kalau kita silaturahim dengan orang yang menyambungnya dengan kita, enjoy kan? Yeah. Tapi orang tadi ketemu merengut, melengos, buang muka, mana punya muka cuma satu dibuang muka. Kita menghubungkan silaturahmi dengan mereka berat, tapi disitulah ladang pahala kita. Jangan lupa, yang namanya benci, marah, dendam itu penyakit hati. Yang namanya penyakit hati, ada yang diobati dengan benar-benar kelakuan setan, seperti yang saya sampaikan dalam surat Yusuf 3 tadi misalnya. Orang kesel, orang dendam. Anak kesel sama emaknya, nggak dibeliin motor, digebung pakai kayu bakar pundaknya, nyungsep sampai mati. Emak benci sama anaknya, anaknya akhirnya diracuni. Suami benci dengan bininya, dibunuh, dimutilasi. Istri benci dengan suaminya. Tuh lihat yang di Keramat Jati yang di TV. Karena suaminya main cewek mulu, lagi tidur tentunya digunting. Coba. Kenapa? Karena dendam. Itu cara penyaluran yang salah. Dan ini sekali lagi, penyaluran ini tidak menyelesaikan masalah. Mana yang menyelesaikan masalah? Anda silahkan lihat di dalam surat Yunus 57. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Hai manusia, telah aku turunkan buat kalian Al-Quran sebagai mau'izah hasanah, pelajaran yang baik, obat penyakit dalam dada dan petunjuk bagi orang beriman. Anda lihat lagi dalam surat Bani Israil 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Telah aku turunkan buat kalian Al-Quran sebagai obat penyakit dalam dada dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Artinya apa? Kalau ada marah, dendam, bukan langsung dilampiaskan dengan kemarahan. Contoh aja, orang yang namanya marah, kesel, piring, prak, gelas, prak, meja, tendang. Boleh jadi saat itu dia lega, terlampiaskan. Apa masalah selesai? Harus nyapuin pecahan gelas, pecahan piring, beli lagi piring yang baru. Coba, itu perbuatan setan. Makanya Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Telah aku turunkan buat kalian Al-Quran sebagai obat penyakit dalam dada dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yuk, perbanyak Al-Quran kita baca, tadabburkan Al-Quran, mengerti isinya, amalkan dalam hidup. Insya Allah obat dendam akan selesai.